Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar pendidikan dan informasi seputar guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan satu informasi penting yang membuat hati para pelamar P3 ke tahap 2 semakin yakin bahwa punya peluang untuk lolos pada seleksi kompetensi tahap 2 P3 ke Guru 2021. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Nah, informasi ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Nunuk Suryani, yaitu Sekretaris Jenderal GTK Kemdikbud, di mana beliau juga mengatakan bahwa tahap 2 ini kemungkinan besar akan diperebutkan oleh para honorer. Nah, update terbaru tentang pendaftaran seleksi P3 Guru tahap 2. Masih ada harapan untuk peserta seleksi P3 Guru yang belum lolos pada tahap 1 akan diberi kesempatan pada tahap 2 dan tahap 3. Hal ini diungkapkan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryawibisana, di mana beliau mengatakan bahwa jumlah total peserta P3 Guru tahap 1 ada sebanyak 608.877 formasi. Dari jumlah itu, sebanyak 420.504 peserta yang tidak lulus dan tidak hadir sebanyak 15.044. Nah, peserta yang tidak lolos pada seleksi tahap 1 itu bisa mengikuti seleksi pada tahap 2. Jika masih belum lolos, maka bisa lanjut pada seleksi tahap 3 yang akan digelar pada tanggal 28 November 2021. Peserta inilah yang bisa ikut pada tahap 2 dan juga pada tahap 3. Terangnya dalam konferensi pers pengumuman P3 Guru tahap 1 pada Jumat 8 Oktober 2021 yang disiarkan di YouTube Kemdikbud RI. Nah, untuk diketahui ada sebanyak 149.330, saya ulangi, 149.336 formasi yang belum terisi, dan ini akan diperebutkan pada seleksi tahap 2 dan tahap 3. Angka tersebut didapat karena dari 322.665 formasi yang dilamar peserta, baru ada 173.329 guru honorer yang lulus ujian seleksi kompetensi tahap 1. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan pemerintah sudah menyediakan 1.2.616 formasi untuk guru honorer. Namun saat ini formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya 506.252 dan yang dilamar peserta ada sebanyak 322.665 formasi. Dari jumlah 506.252 formasi yang ada, hanya 322.665 formasi yang dilamar peserta, masih ada sisa sebanyak 183.587 yang belum terpenuhi terangnya. Perlu diketahui, pada seleksi tahap 1 P3 Guru sebelumnya hanya berhak diikuti oleh guru dengan 2 kriteria. Yang pertama, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer BKN. Sementara pada tahap 2 nanti, seperti tertuang dalam Permen PAN nomor 28 tahun 2021 pasal 33, di mana peserta seleksi P3 Guru tahap 2 adalah sebagai berikut. Pertama adalah pelamar dari THK2 atau tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1. Yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan keempat adalah para lulusan PPG. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali kebutuhan pada seleksi kompetensi 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D melakukan pembelian kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSC ASN. Peserta kategori honorer kategori 2 atau THK2, guru honorer di sekolah negeri dan guru di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain.
Sedangkan lulusan PPG harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 akan dimulai pada tanggal 8 sampai 12 November dan hasilnya akan diumumkan pada 18 November 2021. Nah, jika masih belum lolos, maka bisa mengikuti seleksi tahap 3 yang akan dimulai atau digelar pada 28 November 2021. Seleksi kompetensi tahap 3. Pada seleksi kompetensi tahap 3 dapat diikuti oleh peserta dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang kedua, guru non-ASN yang tidak lolos pada seleksi kompetensi 1 dan 2 dengan catatan terdaftar di Dapodik. Yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus seleksi kompetensi 2. Keempat, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Pelamar dapat memilih kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Nah, pelamar dapat memilih kebutuhan PEK 3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadwal seleksinya, adapun jadwal seleksi tahap 2 akan dimulai pada tanggal 24 sampai 30 November, akan dimulai pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Yaitu tentang pengumuman dan pemilihan formasi. Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 akan dilakukan pada tanggal 8 sampai 12 November dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 18 November 2021. Jika masih belum lolos, maka bisa mengikuti seleksi tahap 3 yang akan mulai digelar pada tanggal 28 November 2021. Nah, inilah informasi yang saya sampaikan seputar bagaimana seleksi kompetensi tahap 2 dan tahap 3 sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan melalui video sebelumnya, bahwa seleksi kompetensi 2 itu akan mulai digelar pada bulan November ke depan. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang sedang bergumul untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan kemungkinan akan ikut pada seleksi tahap 3 jika belum beruntung pada seleksi tahap 2. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.